Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pengen Ari Kitama dengan NIM 220509741113. Di sini saya akan mereview dua jurnal dari tugas jaringan Nirkabel. Jurnal pertama yaitu berjudul Exclusive and Controller 5G Network from Development of Connected and Automated Vehicle Technologies dan ditulis oleh Paul Salvati dan Mauro Carlos da Silva 2026. Penelitian ini mengangkat urgensi pengembangan lingkungan pengujian yang aman, terkendali dan fleksibel untuk kendaraan terhubung dan otomatis atau Connected and Automated Vehicle atau CAV. Tantangan utama yang disoroti adalah keterbatasan sensor kendaraan yang hanya mampu mendeteksi objek dalam jangkauan garis pandang serta kesulitan pengujian pada jaringan seluler komersial yang tidak stabil dan tidak dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan skenario uji. Tujuan dari penelitian ini adalah menghadirkan solusi berupa Connected Vehicle Hub atau CVH milik IDEA ADA, yaitu fasilitas uji integrasi yang menyediakan jaringan eksklusif dan terkendali berbasis DSRC atau ITS G5 serta jaringan seluler 2G atau 5G, termasuk desain menuju 5G standalone. Dengan platform ini, penelitian dan industri dapat menciptakan skenario komunikasi standalone, komunikasi CITS atau CV2X yang dapat diulang akurat bebas variabilitas jaringan publik. Metode yang digunakan penulis berupa perancangan, implementasi, dan pemetaan infrastruktur jaringan lengkap mulai dari radio access network, transverse network, hingga core network. Artikel ini juga memaparkan kemampuan pengaturan parameter jaringan seperti pengurangan daya pancar, pengaturan MIMO, carrier aggregation, serta pemaksaan handover antar teknologi untuk mensimulasikan berbagai kondisi nyata maupun ekstrim yang mampu dialami kendaraan di jalan raya. Hasil yang ditunjukkan adalah bahwa CVH mampu menyediakan lingkungan yang menyerupai kondisi jaringan publik tetapi dengan kontrol penuh dan keamanan data terjaga. Hal ini memungkinkan pengembangan layanan seperti cooperative perception, digital twin, edge computing, hingga validasi NRV2X dalam berbagai proyek Eropa termasuk C-Mobile, Target X, dan 6G Twin Road. Selain itu, roadmap pengembangan menuju 5G SA memberikan potensi peningkatan besar dalam latensi, bandwidth, dan keterbatasan layanan yang sangat penting untuk otomasi penuh. Secara keseluruhan, artikel ini menawarkan kontribusi yang penting dalam bidang pengujian CAV karena menghadirkan model fasilitas uji yang mampu menjawab keterbatasan jaringan komersial serta mendukung inovasi CITS dan CV2X. Penulis menyimpulkan bahwa pengembangan jaringan 5G SA dan perluasan modul CV2X menjadi langkah krusial untuk mewujudkan layanan mobilitas masa depan yang aman, reliable, dan otonom. Selanjutnya saya akan mereview jurnal yang kedua yang berjudul Energy Efficient Multifactor Authentication Protocol in Sustainable Security for Wireless Network Using Machine Learning Algorithm, karya dari Radharaman Candaka dan kawan-kawan 2025, membahas dua isu utama dalam Wireless Sensor Network atau WSN, yaitu keterbatasan energi dan ancaman keamanan. Penelitian ini menekankan urgensi menemukan mekanisme autentikasi yang aman namun tetapi hemat energi karena node WSN memiliki sumber daya komputasi dan energi yang sangat terbatas. Selain itu, sifat WSN yang bersifat broadcast menyebabkan risiko serangan seperti spoofing, DOS, dan pelanggaran privasi semakin tinggi. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan metode baru yang menggabungkan Lightweight Cryptographic Key Agreement Mutual Authentic Protocol atau LKCAMAP dengan machine learning, khususnya algoritma Deep Gradient Descent Multi-Layer Marquardt Vector Algorithm atau DGD-MLMFA untuk menganalisis dan meningkatkan efisiensi energi dalam jaringan nirkabel.
Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keamanan melalui atau autentikasi dua arah yang lebih kuat, tetapi juga mengoptimalkan pemilihan jalur dan penggunaan energi melalui teknik mesin learning yang adaptif. Metode penelitian mencakup dua bagian utama. Yang pertama adalah perancangan protokol autentikasi ringan berbasis kriptografi dan fuzzy ekstraktor untuk menghasilkan kunci aman, serta yang kedua adalah penerapan algoritma deep learning untuk optimasi routing dan efisiensi energi. Penelitian juga mengembangkan model clustering node dan pemilihan cluster head berbasis parameter energi residual, jarak, delay, dan kepadatan trafik. Percobaan dilakukan menggunakan dataset keamanan IoT seperti AWID2, NBALOT, dan bot dan IoT serta simulasi routing menggunakan NS2 dan analisis energi memakai WEKA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa protokol yang diusulkan memberikan performa lebih baik dibandingkan metode sebelumnya seperti LEMAP dan AKA. Dari sisi keamanan, deteksi serangan mencapai 90-75%, jauh lebih tinggi dari protokol pembanding. Pada aspek performa jaringan, teknik ini menghasilkan PDR 87-93%, efisiensi energi 93-96%, latensi rendah, dan end-to-end delay lebih kecil. Algoritma DGDML-MFA juga menunjukkan konvergensi stabil untuk optimasi routing dan mempertahankan lebih banyak node hidup dalam jangka panjang dibandingkan metode deep neural network lainnya. Kesimpulannya adalah artikel ini memberikan kontribusi signifikan dan pengembangan protokol autentikasi yang aman, ringan, dan hemat energi untuk WSN. Integrasi mesin learning dengan skema autentikasi terbukti meningkatkan kinerja jaringan serta memperpanjang umur node sensor. Penelitian ini tidak hanya relevan dengan smart grid, IoT, dan sistem sensor modern, tetapi juga membuka peluang untuk pengembangan metode keamanan adaptif berbasis kecerdasan buatan pada jaringan nirkabel di masa depan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.